kita lanjutkan topik dari minggu lalu, yaitu terkait dengan sitokin. Nah, untuk seperti biasa ya, kalau kelas dengan saya berarti diminta untuk on cam dulu sebelum dimulai. Nanti kalau ada kendala koneksi atau mungkin mau ambil minum atau apa, boleh on off cam saya juga sama soalnya. Ini juga saya mohon maaf dulu ya karena baru selesai operasi, jadi mungkin ngomongnya nggak akan full jelas gitu. Saya coba ngomong pelan-pelan, tapi kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti diinterupsi aja, boleh via chat atau unmute langsung apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya nanti dirasa, oh nggak jelas nih yang diomongin, itu langsung diinterupsi aja. Cuman saya coba untuk pelan-pelan kali ya, supaya kedengarannya bisa lebih jelas. Saya juga nanti sama kok kalau misalnya karena harus sering minum yang manis ya, masih pemulihan, jadi akan on off cam, on off sesekali untuk pertemuan ini. Oke, sebentar, maaf saya tutup pintu dulu karena silau ternyata. Ya, harusnya nggak kesini dulu. Nah, sebelum kita coba untuk lihat lebih dalam apa itu sitokin, seperti biasa kan kayaknya Bu Ima udah sering bilang juga di kuliah sebelumnya, ada sitokin gitu ya, yang sering Ibu tuh mengaitkan dengan kostimulatory proses biasanya. Ada yang mau coba jawab apa itu sitokin? Mau coba jawab. Mungkin boleh raise hand ya, biar satu-satu. Boleh raise hand, Dihya, silahkan. Ya Bu, jadi sitokin itu kurang lebih disebut juga sebagai hormon untuk sistem imun. Kerjanya salah satunya bekerja pada sinyal kostimulatori. Kostimulatori itu apa? Jadi hormon sitokin ini nantinya bakal berperan dalam aktivasi berbagai macam komponen sistem imun Bu, sehingga dalam stimulasinya bakal ditunjukkan juga keberadaan sitokin ini. Oke, sudah bagus sih, tadi ada hormon sistem imun, berarti nanti ada kemiripan nih dengan hormon yang sudah dipelajari oleh adik-adik di sistem endokrin di Anvisman dan juga terlibat dalam kostimulatory proses ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan sitokin ini? Diva, silahkan. Ya Bu, mau izin coba. Yang ada di catatan saya tuh kalau sitokin itu fungsinya sebagai mediator sama regulator respon imun. Terus sitokin ini tuh diproduksi sama sel limfosit, itu tuh sel limfosit T yang udah mengenal suatu antigen yang spesifik itu. Terus sitokin ini tuh juga bekerja untuk mengatur proliferasi sama diferensiasi sel limfosit yang ada di fase pengenalan antigen. Terus sitokin ini juga bisa mengaktifkan sel efektor. Oke, sudah lebih dalam ke fungsi ya, Diva. Jadi tadi betul, salah satu fungsinya adalah kalau kita bicarakan umum memang betulnya sebagai mediator dan regulator respon imun. Lalu juga salah satu perannya tadi sudah disampaikan oleh Diva, jadi terlibat dalam proliferasi dari sel limfosit dan juga peran dari sel-sel efektor tadi ya, yang telah disampaikan. Tapi nanti kita akan lihat juga ada beberapa peran lain nih dari sitokin. Kita coba lihat satu persatu. Jadi kalau dari karakteristik dulu, sitokin ini berat molekulnya rendah. Kemudian sitokin ini merupakan jenis protein larut yang diproduksi sebagai chemical messenger. Jadi sama seperti hormon yang telah dibahas di Anvisman ya, sitokin juga kalau kita mau andaikan secara umum itu berperan sebagai molekul komunikator antar sel imun kita. Jadi baik itu meregulasi sistem imun yang bawaan atau innate dan juga sistem imun yang adaptif. Dan ketika sitokin ini
berinteraksi dengan reseptornya pada sel target, itu bisa mengakibatkan beberapa efek. Misalnya, kalau sitokinnya jenis kemokin, itu bisa memungkinkan suatu jenis sel, misalnya leukosit gitu ya, untuk berpindah dari satu lokasi kepada lokasi infeksi misalnya. Atau sitokin juga bisa memberikan sinyal pada sel imun, bisa untuk meningkatkan aktivitasnya, bisa untuk menurunkan aktivitas, bisa juga memicu diferensiasi dan apoptosis dari sel. Karena tujuan dari regulasi ini kan menjaga keadaan normal sebisa mungkin ya, maka dari itu nanti akan menemukan ada sitokin yang dia lebih ke meningkatkan respon imun, ada sitokin yang lebih kepada menekan respon imun, jadi menekan inflamasi misalnya. Lalu juga sebaliknya di samping itu gitu ya, ada sitokin yang bisa mensimulasi diferensiasi dari sel, ada juga sitokin yang bisa memicu apoptosis dari sel. Jadi tujuannya untuk regulasi ini. Kalau mau lihat gambarnya ada di slide selanjutnya. Jadi kalau dilihat ini macam-macam sekali ya efek biologisnya. Jadi bisa ke diferensiasi, kemudian bisa ke apoptosis. Yang menarik, sitokin juga ketika diproduksi itu bisa memicu dihasilkannya sitokin lainnya. Nanti kita akan lihat seperti apa gitu ya sifat yang demikian dari sitokin. Ini baru pendahuluan, jadi saya akan lewat-lewat dulu ya sebelum kita sampai ke yang lebih dalam. Nah ini kalau adik-adik mau lihat gambarannya ketika sitokin itu bekerja untuk sel imun. Jadi kalau dilihat ini ya, misalnya sel T. Sel T ini bisa menghasilkan berbagai macam sitokin. Contohnya ada interferon gamma. Ketika dihasilkan interferon gamma, ini bisa punya peran untuk memicu aktivitas dari makrofag atau memicu aktivasi dari makrofag. Selain itu, sel T juga bisa menghasilkan jenis sitokin TNF dan IL-6 yang bisa menstimulasi hati untuk menghasilkan beberapa protein yang dihasilkan dalam fase akut ketika ada inflamasi. Jadi bisa dilihat kalau ini gambaran awal dulu ya, bahwa sitokin itu yang dihasilkan oleh suatu sel itu bisa punya peran yang sangat bermacam-macam gitu. Jadi kalau dilihat, kan yang menghasilkannya itu, ini kita baru bicara sel T nih, tapi sudah ada sitokin yang kerjanya kepada makrofag, sudah ada yang kepada eosinofil ya, interleukin 5 misalnya, sudah ada yang kepada sel B, misalnya interleukin 4 dan 13, kemudian ada juga yang kepada sel NK, seperti interleukin 2, ada juga yang kepada neutrofil dan monosit. Jadi nanti kita akan lihat bahwa sitokin itu yang dihasilkan oleh suatu sel bisa punya peran yang bermacam-macam. Ini contoh gambaran umumnya sebagai overview sebelum kita lihat lebih dalam kepada masing-masing sitokin. Nah ini yang menarik, jadi kalau tadi di awal Dihya bilang kan sitokin itu boleh dikatakan sebagai hormon di sistem imun gitu ya. Tapi yang membedakan kalau hormon itu sifatnya kan lebih kepada endokrin kan ya, jadi punya peran atau punya efek kepada sel target yang letaknya berjauhan yang dipisahkan oleh suatu pembuluh darah lah bahasa gampangnya. Tapi kalau sitokin ini mayoritas kerjanya itu ada dua. Jadi ada yang autokrin sama ada yang parakrin. Walaupun ada, itu jarang sekali yang kerjanya itu endokrin kalau untuk sitokin. Jadi kalau kita bisa lihat kalau untuk yang autokrin, ketika sitokin itu dihasilkan oleh suatu sel, saya katakan mungkin sel A gitu ya misalnya, maka sitokin ini bisa punya efek kepada sel A tersebut. Makanya panahnya balik ya, jadi ketika sel A menghasilkan sitokin, sitokin ini bisa bekerja kembali kepada sel A yang menghasilkannya. Makanya namanya autokrin. Tapi kalau parakrin, misalnya ada sel A dan sel B dengan lokasi yang berdekatan gitu ya, atau di sini dikatakan efeknya lokal gitu pada gambar ini. Maka ketika sel A menghasilkan sitokin, sitokin ini bisa punya peran atau punya efek kepada sel B yang letaknya berdekatan ya, bisa dilihat pada gambar ini. Itu ini beberapa mungkin sifat dari sitokin
yang ada perbedaan ketika kita bandingkan dengan hormon di anfisman ya, di bagian sistem endokrin. Kalau mau dicatat dulu boleh, soalnya kalau sitokin ini memang bahannya nggak banyak, jadi biasanya 1 jam lebih dikit itu udah selesai kalau kemarin di STF. Lalu kita lanjut kepada sifat dari sitokin. Yang pertama, sitokin ini bisa dihasilkan oleh sel yang terlibat pada sistem imun bawaan atau yang innate, bisa juga dihasilkan oleh sel yang terlibat pada sistem imun yang adaptif. Jadi nggak pilih-pilih gitu ya, bisa aja nanti NK sel di sistem imun bawaan menghasilkan sitokin, bisa juga dihasilkan oleh sel T yang terlibat di sistem imun yang adaptif. Kemudian yang kedua, sitokin punya peran utama atau peran umum gitu untuk memediasi dan juga meregulasi respon imun. Lalu juga merupakan non-antigen spesifik glycoprotein. Lalu sitokin ini umumnya akan disintesis dan juga disekresi secara cepat sebagai respon terhadap adanya stimulus, dan sekresinya ini singkat dan juga terbatas. Jadi artinya apa yang poin nomor 5, sitokin itu tidak disimpan pada sel yang menghasilkannya, lalu juga punya waktu paruh yang sangat singkat, dan dihasilkannya itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini dengan catatan pada kondisi normal ya, kalau pada kondisi patologis bisa beda lagi gitu yang poin ini. Kayak misalnya kalau yang sedang ngetren kan kayak badai sitokin gitu ya, ada beberapa pasti kondisi patologis yang menyebabkan dihasilkannya berlebih atau bahkan kurang. Tapi kalau pada kondisi normal, sitokin ini punya peran seperti yang ada pada slide. Nanti slide-nya akan saya share, tapi setelah yang interkamis ya, mungkin sekitar hari Jumat akan saya upload di EduNext. Oke, sama seperti tadi, kalau mau dicatat dulu boleh, akan diberikan waktu. Nanti juga di akhir akan ada evaluasi pakai kuisis ya, seperti biasa. Jadi disiapkan nanti untuk di akhir kuliah. Lalu ini beberapa kerja dari sitokin, ada 5 nih, ada pleiotropi, redundansi, sinergi, antagonisme, dan juga cascade induction. Nah, ini sebenarnya kalau melihat gambar pun harusnya udah bisa ditangkap nih maknanya. Saya buka lagi kayak di STF, ada yang mau jelaskan nggak yang pleiotropi dulu? Seperti apa sih sifat sitokin ini yang pleiotropi? Boleh raise hand sebelum ditunjuk? Ada 1 sitokin, ada 3 sel target, kira-kira bagaimana ya kerjanya? Mau coba dulu? Ya, silakan. Pleiotropi dulu ya, Div ya. Oh iya. Oh iya, jadi ini tuh untuk yang pleiotropi si sitokin EL4-nya ini kurang lebih kalau yang saya tangkap dari gambar itu berarti dia bertanggung jawab terhadap diferensiasi selnya, kurang lebih begitu, karena sel B, sel T, dan sel mast ini kan awalnya berasal dari suatu progenitor yang sama. Nah, dengan demikian, sepengetahuan saya begitu. Dengan demikian, dengan adanya EL4 ini, dia akan memberikan sinyal kepada sel progenitor tersebut untuk berdiferensiasi menjadi sel seperti
seperti yang dipesankan, entah itu sel B, sel T, ataupun jadi proliferasi sel mast. Kurang lebih begitu. Kalau yang saya tangkap dari Divya, jadi sitokin ini punya peran untuk memicu proliferasi gitu. Benar nggak Divya? Betul Ibu. Dan diferensiasinya. Oke, itu dari Divya. Ada yang punya pendapat lain? Ini Isfahan kepotong sampai hidung ya. Ya Bu, agak gelap juga, saya boleh coba nggak Bu? Bacakan. Kalau yang saya lihat terus dibandingkan dengan yang lain kayak redundansi, sinergi, sama antagonisme ini, kalau yang pleiotropi ini cukup satu sitokin ya Bu, ada interleukin 4 ini dapat mengaktifasi proliferasi atau diferensiasi 3 sel yang agaknya jauh berbeda gitu Bu. Satunya sel B, satunya sel T sitotoksik, satunya sel mast. Jadi kalau yang saya tangkap pleiotropi itu satu sitokin tapi dapat berperan pada sel yang mungkin secara fungsi dan fisiknya berbeda gitu Bu. Itu yang kalau yang saya tangkap. Ya, sekarang sudah hampir benar. Jadi mungkin saya langsung rangkum ya. Intinya kalau pleiotropi ini satu sitokin itu bisa punya efek atau target di sel yang beda-beda. Jadi kayak interleukin 4 gitu ya, dia kan dihasilkan oleh sel T helper yang telah teraktivasi. Nah, IL-4 ini dia bisa punya peran terhadap sel B, sel TC, sama sel mast. Jadi satu sitokin itu bisa punya lebih dari satu sel target lah, bisa punya sel target yang bermacam-macam, sehingga bisa menghasilkan respon biologi yang juga bermacam-macam. Jadi kayak interleukin 4, dia bisa ke sel B, dia bisa ke sel TC, dia bisa ke sel mast, dengan efek yang juga beragam ya, bisa dilihat di bagian kanannya ini. Jadi satu sitokin bisa punya peran pada sel target yang bermacam-macam seperti itu, kalau yang pleiotropi. Coba kita lihat yang berikutnya, ada redundansi seperti apa kalau dari gambar ini. Ada Diva, silahkan. Coba Bu, berarti kalau yang redundansi itu tuh kan satu misalnya sel itu menghasilkan sitokin, contohnya ada interleukin 2, 4, 5. Nah, berbagai macam sitokin ini tuh punya sel target yang sama. Kalau di sini misalnya tuh sel B untuk menghasilkan satu efek yaitu proliferasi. Gitu Bu. Oke, betul ya Diva. Terima kasih. Jadi kalau yang redundansi itu kebalikannya. Beberapa jenis sitokin itu bisa punya sel target yang sama. Jadi kayak, dan bisa menghasilkan efek biologi yang sama juga ya. Jadi kayak interleukin 2, 4, dan 5 di sini ketika dihasilkan itu bisa punya peran pada sel B. Jadi kan sitokinnya beda-beda tapi ternyata bisa punya sel target yang sama yaitu sel B. Di mana bisa punya peran untuk memicu proliferasi dari sel B. Kayaknya gampang kalau yang kedua ini ya. Coba kita pindah ke yang ketiga, ada sinergi. Ada yang mau coba menjelaskan? Ini Marta, silahkan. Iya Bu, kalau dari yang sinergi, kayaknya dari namanya sendiri kan sinergi, berarti harus kayak ada kerjasama. Jadi kayak contohnya kan di situ interleukin 4 dan 5, jadi dia tuh untuk apa ya, memberikan efek ke suatu sel target tuh nggak bisa berdiri sendiri atau kerja sendiri-sendiri, tapi harus bekerja sama gitu untuk menghasilkan suatu efek. Contohnya itu di situ IL-4 sama IL-5 bekerja sama untuk melakukan induksi apa tuh ke sel B. Intinya gitu sih Bu kalau yang saya nangkep. Oke, kalau sinergi ini tadi kalau Marta jelaskan key point-nya ada pada kata kerjasama ya. Jadi kalau mau diandaikan nih ketika saya misalnya Marta sama Diva kerja sendiri-sendiri dibandingin sama kerja berdua, kira-kira hasilnya gimana nih kalau dibandingin? Bakal ini ya Bu, lebih baik atau lebih kuat ya efeknya? Ya, lebih kuat yang berdua. Ketika di sini dua sitokin yang punya peran yang sama gitu ya, bukan antagonis, ada interleukin 4, interleukin 5 itu bekerja bersama-sama, itu bisa menghasilkan efek yang lebih baik atau efek yang lebih kuat kepada sel B di sini. Walaupun kalau misalnya kita bicaranya pada manusia kan banyak faktor ya. Kalau misalnya berdua malah ngegosip ya nggak akan lebih efektif. Cuman kalau sitokin ini nggak ada faktor lain, jadi dikatakan kalau misalnya interleukin 4
dengan bekerja sama tadi dengan interleukin 5 itu akan menghasilkan efek yang lebih baik gitu, dihasilkan kepada sel B. Oke, masih gampang juga ya kalau sinergi. Coba kita pindah ke antagonisme. Ada yang mau coba menjelaskan dari gambar terlampir? Oke, ini ada 2. Kita ke satu turun tangan, kenapa? Kepencet mungkin. Petrus coba. Ya Bu, saya izin mencoba yang antagonisme. Sepertinya ada sitokin interleukin 4 yang dia tuh bekerja pada sel B, tetapi kalau ada keberadaan interferon gamma, maka dia dihambat kerjanya gitu. Ya betul ya. Jadi kalau misal antagonisme ini tadi kebalikannya sinergi. Ketika interleukin 4 ini kan seharusnya bisa punya peran kepada sel B. Misalnya kalau di sini kepada antibody switching gitu ya perannya. Nah, interferon gamma ini bersifat antagonis, jadi bisa menghambat peran dari interleukin 4 terhadap sel B. Nanti kita akan belajar gitu ya, misalnya ada sitokin proinflamasi dan sitokin antiinflamasi. Maka sitokin antiinflamasi itu akan berperan antagonis terhadap yang proinflamasi kayak gitu. Nanti kita akan belajar contoh yang lainnya. Yang terakhir ada yang mau coba menjelaskan yang cascade induction. Kira-kira seperti apa ya dari gambar di kanan ini? Oke, Marta, silahkan. Oh ya Bu, saya mau izin coba. Kalau menurut saya yang cascade induction itu kan kayak awalnya tuh dari sel T helper, terus dia mengeluarkan interferon gamma ya, terus itu mempengaruhi makrofag, baru makrofagnya mengeluarkan sitokin lain dan mempengaruhi T helper lagi. Jadi kayak ada saling hubungan timbal balik gitu Bu, dari antara sitokin yang dihasilkan, walaupun yang dihasilkannya itu berbeda gitu. Jadi kayak saling menginduksi gitu. Untuk menghasilkan IL-2 tuh harus helpernya tuh menghasilkan interferon gamma dulu, baru kayak nanti makrofag, nah makrofagnya menghasilkan sitokin lain yang bisa balik kasih efeknya tuh ke T helpernya gitu Bu, kalau senangkap saya kayak. Oke, makasih Marta. Atau kalau mau dibuat lebih simpel, sitokin itu bisa memicu dihasilkannya sitokin lain, dan ini tuh bukan suatu rantai yang putus, bisa berkelanjutan terus gitu kayak pada gambar ini. Jadi misalnya sel T helper itu melepaskan interferon gamma. Interferon gamma bisa punya peran gitu ya, sel targetnya itu makrofag, dan bisa memicu makrofag ini untuk menghasilkan interleukin 12. Nanti berlanjut lagi gitu, interleukin 12 itu bisa memicu lagi sel T helper untuk menghasilkan sitokin lain kayak interferon gamma, TNF, atau interleukin 12. Jadi bisa memicu dihasilkan sitokin lainnya, dan itu reaksinya kayak reaksi yang terus-menerus gitu ya kalau dilihat di sini. Makanya keywordnya ada di induction ini sih, menginduksi atau memicu dihasilkannya sitokin lain gitu dalam suatu proses yang terus berlanjut seperti ini. Karena kan ini kalau mau diterusin juga interferon gamma dia nggak berhenti ya, nanti balik lagi punya peran ke makrofag gitu misalnya, terus TNF alpha ke siapa gitu ya, jadi perannya itu terus berlanjut, nggak berhenti di sini ya. Kalau ini karena bukunya juga terbatas, kalau dilanjutin terus makanya di stop di sini gitu untuk penjelasannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini Isfahan, silahkan. Ya Bu, izin bertanya mengenai ini Bu, bukan perbedaan sebenarnya tadi waktu Ibu menyebutkan sinergi itu kan dua sitokin bekerja bersama. Nah itu tuh tujuan akhirnya untuk mengamplifikasi perannya, misalnya kayak interleukin 4 sama 5 ini kan kalau bekerja sendiri, saya lihat di redundansi itu nanti kerjanya proliferasi ya Bu gitu. Nah kalau gabungan antara IL4 dan 5 itu apakah akan mengamplifikasi peran si proliferasi tersebut atau akan mengalterasi fungsi dari masing-masing gitu Bu
Jadi kalau tadi Ibu sebutkan sinergi itu dua sitokin bekerja bersama untuk mengamplifikasi perannya, tetapi yang di gambar ini kalau yang saya baca perannya jadi berbeda Bu, menginduksi perubahan kelas dari sel B menjadi antibodi IgE. Itu apakah memang bisa keduanya atau alterasi peran saja ya Bu? Kasih Bu. Bisa coba jawab ya. Jadi kalau tadi saya bilang dua, karena di contoh ini kan dua ya. Kalau nanti pada kerja sitokinnya mungkin bisa lebih gitu. Jadi kan sitokin ada banyak sekali, mungkin aja ada lebih dari dua sitokin itu sangat mungkin bekerja bersama-sama dalam efek sinergi ini. Nah kalau pada menghasilkan efeknya itu, pasti diharapkannya kalau lebih banyak sitokin yang punya peran yang sama kan akan lebih kuat responnya. Lebih kuat dan lebih baik tadi ya. Nah kalau di gambar ini itu dia bukan mengubah kerjanya Isfahan. Jadi kalau dilihat ini itu menginduksi ini kayak switching antibody. Kan antibody itu ada macam-macam kan yang mungkin Bu Ima udah jelasin minggu lalu. Jadi kayak IgA, IgG, IgM, IgE itu ke sana, tapi bukan merubah peran dari sel B-nya. Jadi sini itu switching dari antibody-nya. Jadi bukan kalau digabungkan peran sel B jadi berubah tuh bukan, tapi lebih kepada antibody switching yang sudah dijelaskan minggu lalu oleh Bu Ima ya. Kan antibody ada macam-macam tuh jenisnya. Ketangkep nggak Isfahan maksudnya? Mohon maaf Bu, maksud saya tadi bukan merubah fungsi sel B-nya Bu, tapi kan kalau kita lihat di redundansi itu interleukin 4 sama 5 itu kan ke proliferasi ya Bu. Nah kalau digabung kerjanya berdua interleukin 4 tambah interleukin 5, itu bukan proliferasinya jadi semakin banyak, tapi ini ada induksi perubahan kelas. Nah maksud saya tadi apakah kerja sinergi itu outputnya adalah meningkatkan atau mengamplifikasi dari fungsi mereka masing-masing yaitu proliferasi, atau membuat fungsi baru gitu Bu, yaitu menginduksi perubahan kelas misalnya kalau di sini. Saya nangkap maksudnya Ihsan. Oke, maaf tadi kurang ketangkap. Jadi sebenarnya nanti kita akan lihat di bagian kelas dari sitokin ini sih, bahwa peran dari interleukin 4, interleukin 5 tuh macam-macam, jadi banyak sekali. Nah kalau pada gambar ini cuma dicuplik aja beberapa, jadi kayak di bagian redundansi cuma dicuplik proliferasinya aja, di bagian sinergi dia cuma nyuplik antibody switchingnya aja, tapi kalau nanti kita lihat di bagian perannya itu ada banyak perannya. Jadi nggak cuma proliferasi, bisa juga macam-macam ya terkait dengan sel B ini. Nah untuk menjawab pertanyaan Isfahan tadi, kita nanti lihat di bagian interleukin 4 dan 5 ya untuk peran detailnya. Baik Bu, jelas, terima kasih Bu. Ya, semoga menjawab. Kita coba lihat dulu ya, lanjutkan ke topik selanjutnya. Jadi tadi sudah disampaikan di awal juga bahwa sitokin itu berfungsi sebagai mediator dan juga regulator, baik itu sistem imunnya bawaan ataupun yang dapatan atau adaptif. Tapi ada satu peran lagi nih yang kadang mahasiswa tuh lupa gitu ya, bahwa ada beberapa sitokin juga yang bisa punya peran untuk menstimulasi hematopoiesis. Jadi ada kayak GM-CSF, udah kita bahas di waktu itu ya di saluran organ imun, itu merupakan jenis sitokin yang juga punya peran ke hematopoiesis ini. Jadi memang banyak sitokin itu perannya dominan di dua teratas, tapi ada juga sitokin-sitokin yang punya peran untuk menstimulasi hematopoiesis yang ketiga. Kita coba lihat ya. Jadi kalau ini yang menjelaskan tadi saya sebutkan di awal, bahwa sitokin itu ada yang dihasilkan oleh sistem imun yang innate, ada juga yang dihasilkan oleh sistem imun yang adaptif. Jadi misalnya kalau interleukin 1 dia mayoritas oleh yang innate kayak monosit, makrofag, kemudian sel-sel epitelial, TNF-alpha juga banyaknya oleh makrofag ya dihasilkannya. Lalu juga ada interferon alfa, interferon beta, tapi kalau yang oleh sistem imun yang adaptif juga ada, kayak interleukin 2, kebanyakan oleh sel T. Kemudian interleukin 4 dan 5 oleh sel T helper 2 kebanyakannya. Jadi intinya sih kalau dari slide ini, bahwa sitokin itu nggak hanya dihasilkan oleh yang sistem imun bawaan, tapi juga bisa yang dapatan. Jadi bisa keduanya gitu terlibat dalam sekresi dari sitokin ini. Kalau yang peran, karena nanti kita bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, sitokin juga bisa dibedakan dari memicu inflamasinya. Jadi ada sitokin yang kerjanya itu proinflamasi, ada sitokin yang antiinflamasi.
Kalau untuk sitokin yang proinflamasi itu ada beberapa jenis, ada TNF alpha yang paling poten ya, ini biasanya ada interleukin 1 alpha dan beta, ada interleukin 6 dan interleukin 8. Kalau yang antiinflamasi ini pasti perannya antagonis terhadap yang proinflamasi. Jadi kayak ada interleukin 1 RA. RA ini reseptor antagonis kepanjangannya, ada transforming growth factor atau TGF, ada juga interleukin 10. Jadi kalau dilihat di gambar, pro dan antiinflamasi ini kan pasti punya peran yang berkebalikan nih untuk menyeimbangkan ya keadaan dalam tubuh kita nih, dalam respon imun tubuh kita, di mana pasti kerjanya itu adalah antagonis antara yang proinflamasi dengan antiinflamasi. Tapi kalau yang TNF alpha sama interleukin 1 alpha beta ini sinergis perannya tadi. Karena kan sama-sama ya bisa memicu ke inflamasi. Nah ini yang paling pusing, tapi mungkin nggak usah pusing sekarang dulu ya, karena kalau untuk mempelajari satu persatu sitokin itu kan butuh waktu, nggak mungkin satu pertemuan kuliah ya. Maka dari itu nanti akan saya bekali dengan list dari sitokin yang saya ambil dari Abbas dan juga Ivan Khalid. Nanti adik-adik bisa belajar dikit-dikit lah di rumah. Kalau di sini kan pasti nggak akan cukup ya 2 jam untuk kita benar-benar hafal gitu semua dari sitokin. Ini saya ambil dari KUBI. Kalau dari KUBI itu ada 6 kelompok besar dari family sitokin. Jadi yang pertama ada kelompok interleukin 1. Jadi sitokin interleukin 1 ini merupakan jenis sitokin non-interferon yang pertama kali diidentifikasi. Dan kebanyakan anggotanya itu merupakan mediator inflamasi yang penting ataupun poten. Tapi adik-adik bisa lihat ada interleukin 1 RA yang juga antiinflamasi gitu dalam anggota yang sama. Dan walaupun namanya interleukin 1, anggotanya nggak interleukin 1 semua ya. Jadi ada interleukin 1 alfa, 1 beta, 1 RA, ada juga interleukin 18 dan 33 di sini. Jadi mayoritas memang merupakan mediator inflamasi yang poten, kecuali interleukin 1 RA, kalau ini antiinflamasi. Kalau mau lihat strukturnya di bagian kanan, ini, kemudian ini reseptornya. Kemudian yang kedua ada sitokin yang kelas 1. Kalau sitokin kelas 1 ini, nama lainnya adalah hematopoietin family. Jadi ini tuh anggotanya paling banyak kalau kita bandingkan sama yang lain. Dan keunikan dari kelompok ini tuh punya banyak anggota dengan peran yang juga bermacam-macam. Jadi mulai ada dari interleukin macam-macam ya, interleukin 2, 3, 4, 5, sampai ada ke 23 juga. Ada juga yang terlibat dalam hematopoiesis kayak GM-CSF, GCSF, dan lain-lain. Jadi kalau yang kelas 1 ini punya anggota yang banyak dan bermacam-macam, dan juga bisa punya efek biologi yang bermacam-macam juga. Kalau untuk yang kelas 1. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada kelas 2 atau interferon sitokin family. Kalau ini anggotanya kan pasti banyaknya interferon ya, interferon alfa, beta, gamma, ada lambda juga sekarang, tapi ada juga interleukin yang masuk dalam kelompok ini. Jadi ada interleukin 10, 19, dan lain-lainnya seperti pada slide bisa dilihat. Kalau kelompok interferon ini terkenalnya karena punya peran antiviral umumnya. Kayak interferon alfa, beta gitu ya, itu punya peran utamanya itu di antivirus. Mungkin Bu Ima sudah sempat bahas juga sebelumnya terkait dengan hal tersebut. Lalu yang keempat ada tumor necrosis factor atau TNF family. Nah kalau kelompok ini itu mayoritas juga sama dengan interleukin 1, itu merupakan mediator inflamasi yang poten, apalagi TNF alpha. Lalu yang kelima ada interleukin 17 family. Kalau ini, kalau adik-adik masih ingat ya TH17 yang saya bahas di sel imun. Nah TH17 itu merupakan salah satu sel yang banyak menghasilkan interleukin 17 ini. Makanya dinamakannya interleukin 17. Nah, kalau yang interleukin 17 family ini punya banyak perannya itu untuk
meningkatkan akumulasi dari neutrofil dan juga punya peran sebagai sitokin proinflamasi banyaknya. Dan yang terakhir adalah kemokin. Kalau kemokin ini punya peran sebagai kemoatraktan. Jadi bisa menarik sel-sel imun gitu ya kepada tempat infeksi ataupun inflamasi. Silahkan kalau mau dibaca dulu, nanti kita akan lihat satu persatu untuk kelompoknya. Kita lihat dulu yang pertama ya. Jadi yang pertama ada interleukin 1 family. Nah, sitokin dari kelompok ini umumnya itu dihasilkan pada tahap awal di respon imun oleh bagian dari sistem imun bawaan kita, seperti sel dendritik, monosit, dan juga makrofag. Dan ketika dihasilkan, itu akan diikuti oleh pengenalan virus, parasit ataupun bakteri sebagai antigen oleh reseptor dari sistem imun yang bawaan atau yang innate. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, kelompok ini itu anggotanya umumnya itu merupakan sitokin proinflamasi, kecuali interleukin 1RA. Lalu juga anggota dari kelompok ini bisa punya efek sistemik dan bisa mengirimkan sinyal pada hati untuk menghasilkan sitokin lain. Misalnya interferon tipe 1, ada interferon alfa dan beta, ada juga interleukin 6, dan juga kemokin. Kalau mau lihat peran khususnya, anggota dari kelompok ini itu bisa menghasilkan efek protektif pada tubuh kita. Misalnya memicu atau menghasilkan respon inflamasi, kemudian menstimulasi bagian hati kita untuk menghasilkan acute phase protein, menstimulasi respon demam, lalu juga bisa punya peran lain, misalnya menstimulasi sintesis kolagen, mengaktifasi makrofag, dan juga bisa mengkoordinasikan antara sistem imun yang bawaan dengan yang adaptif, dengan membantu aktivasi dari komponen sistem imun yang adaptif tersebut di sini. Kalau anggota yang utama dari kelompok ini itu ada dua, jadi ada interleukin 1 alfa dengan interleukin 1 beta, di mana keduanya itu sama-sama merupakan mediator inflamasi yang poten. Kalau adik-adik mau tahu bedanya apa, itu bedanya di prekursornya. Jadi kalau saya baca dari Kubi itu, untuk pro ini ada prekursornya ya. Pro dari IL-1 alfa ini itu aktif secara biologis dan umumnya dalam bentuk terikat pada membran. Sedangkan kalau yang pro dari IL-1 beta itu perlu proses hingga menjadi bentuk yang fungsional, di mana nantinya untuk mengubah dari bentuk prekursor jadi aktif itu butuh suatu enzim dinamakan proteolytic Caspase 1 ya, kalau mau tahu untuk nama enzim detailnya, yang punya peran untuk mengubah bentuk prekursor dari IL-1 ini menjadi bentuk yang fungsional. Lalu selain dari dua ini juga ada nih IL-1 yang lain, ada interleukin 18 dan juga interleukin 33. Ada yang masih bingung nggak di sini? Kayaknya kalau ini masih relatif mudah ya, karena kan masih punya peran yang relatif mirip-mirip gitu dari anggotanya. Jadi kalau mau diringkas sih sebenarnya lebih kepada perlindungan tubuh dengan memicu respon inflamasi gitu. Baik itu inflamasi umum dengan memicu demam, mungkin menstimulasi hati kita ya untuk menghasilkan protein tertentu, ataupun bisa dengan memicu dari respon imun yang adaptif gitu dari kelompok ini. Oke, kalau belum pusing saya lanjut dulu ya. Nah, ini contoh gambarannya. Jadi kalau dilihat sitokinnya tuh yang segitiga terbalik. Jadi kalau normalnya ini kan interleukin 1 nih. Nah, untuk menjadi aktif itu atau menghasilkan efek biologis, interleukin 1 itu kan perlu berikatan dengan reseptornya kan ya. Jadi ada interleukin 1RI di sini reseptornya. Ketika berikatan dengan reseptornya, baru akan menghasilkan sinyal untuk nanti bisa memicu efek biologi. Tapi ketika ada antagonisnya,
itu bisa menghambat peran dari interleukin 1 ini. Jadi kalau saya ambil dari Kubi, interleukin 1 ini tuh untuk yang alfa dan beta. Disingkat jadi interleukin 1 gitu dia menyebutnya. Nah, ini kan untuk kondisi normal, tapi dengan adanya inhibitor, yaitu interleukin 1RA itu bisa berubah atau bisa dihambat nih perannya. Jadi interleukin 1RA ini yang bagian kanan, kalau yang saya baca sih bisa dengan dia juga bisa berikatan secara kompetitif sama reseptor dari interleukin 1. Akibatnya kan kalau misalnya reseptornya itu diduduki, jadi nggak bisa berikatan kan ya yang interleukin 1-nya. Akibatnya perannya pun menjadi terhambat. Jadi yang bagian kanan ini ada interleukin 1RA yang merupakan sitokin yang punya peran antiinflamasi. Jadi bisa menghambat peran dari interleukin 1 alfa dan juga 1 beta. Kalau pusing sama gambarnya sih saya nggak fokus ke gambarnya, tapi lebih kepada kaitan aja antara sitokinnya. Jadi kalau dilihat di kiri, itu dia harusnya berkaitan dengan reseptor, kemudian menghasilkan sinyal, hingga akhirnya timbul respon, tapi dengan adanya antagonis, yaitu interleukin 1RA menjadi terhambat peran ataupun efek inflamasi yang harusnya dihasilkan oleh interleukin 1 ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau adik-adik mau benar-benar lihat satu persatu, ini saya ambil dari Abbas untuk perannya. Jadi ada jenis sitokinnya apa, kemudian sel menghasilkan itu ada apa saja, dan juga yang bagian kanan itu ada efeknya. Jadi sel targetnya apa dan efek biologisnya seperti apa. Nanti bisa dibaca di rumah ya kalau misalnya untuk satu persatu, karena sitokin ada sangat banyak, takutnya waktunya juga nggak cukup kalau kita benar-benar lihat satu persatu gitu dari peran masing-masing. Tapi kalau intinya sama tadi ya, jadi untuk efek akhirnya itu kepada respon inflamasi kebanyakan. Kecuali interleukin 1RA di sini, karena dia antagonis kompetitif dari interleukin 1. Tapi kalau dihasilkannya bisa dari sel yang sama, jadi kayak makrofag itu kan bisa ke interleukin 1 alfa, 1 beta, ataupun 1 RA. Jadi bisa oleh sel yang sama, tapi untuk interleukin 1 RA ini perannya antagonis terhadap interleukin 1. Oke, berikutnya kita ke yang kedua. Jadi ada sitokin kelas 1 atau kelas 1 sitokin. Oke, sebelum saya lanjut sebentar izin ambil charger dulu ya, ternyata sudah mau habis baterainya. Oke, jadi kita lanjutkan. Kalau yang sitokin kelas 1 ini, yang tadi saya sampaikan, jadi kalau dari struktur itu mirip, tapi punya peran yang sangat beragam. Karena anggotanya pun banyak ya, sangat banyak gitu dibandingkan dengan kelas lainnya. Nah, karena banyak, ini akan saya ambil beberapa, tapi tidak akan dijelaskan semuanya di sini. Nanti akan ada list lengkapnya saja. Jadi yang pertama itu adalah interleukin 12 atau IL-12. Jadi kalau dilihat di gambar bagian kanan kan sangat banyak ya sel targetnya. Jadi misalnya interleukin 12 ini bisa ke sel TC,
bisa juga ke sel NK, di mana nanti efeknya bisa mensimulasi dihasilkan interferon gamma yang bisa punya peran lebih lanjut kepada aktivasi dari makrofag. Lalu juga interleukin 12 bisa punya peran juga kepada sel-sel lain. Jadi misalnya kalau dilihat di gambar bisa kepada naif T cell untuk nantinya distimulasi agar dapat berdiferensiasi dan juga aktif di sini. Lalu kalau untuk sel menghasilkannya, interleukin 12 ini dihasilkan oleh makrofag dan juga sel dendritik. Bisa dilihat di bagian atasnya ya, kalau yang memproduksi. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, interleukin 12 ini bisa punya peran untuk stimulasi produksi interferon gamma oleh sel T dan juga sel NK. Lalu juga bisa menginduksi diferensiasi dari sel T helper. Di sini misalnya bisa dilihat di gambar bagian kiri, dan juga bisa meningkatkan fungsi sitolitik dari sel TC dan juga sel NK. Kalau ini di bagian kanan. Jadi perannya bisa macam-macam ya, bisa ke meningkatkan respon dari sel kita, baik yang bawaan atau yang dapatan, bisa juga mensimulasi diferensiasi dari sel T helper, bisa juga menstimulasi produksi dari sitokin lainnya, yaitu interferon gamma di sini. Ini interleukin 12, ada juga interleukin 2. Kalau interleukin 2 memang tadi perannya nggak sebanyak interleukin 12. Nah, yang penting adalah interleukin 2 ini paling banyak dihasilkan oleh sel T helper. Sudah kita lihat juga ya di gambar yang di tabel bagian awal. Lalu untuk perannya juga macam-macam, bisa mensimulasi proliferasi dari sel B, bisa juga mensimulasi proliferasi dari sel T dan juga pelepasan interferon gamma, bisa meningkatkan aktivitas dari sel NK, dan juga bisa mengaktifasi monosit. Kalau yang monosit, mohon maaf mungkin di gambarnya belum tercakup, tapi ini juga ada peran dari interleukin 2. Jadi juga perannya ada yang ke sistem imun yang dapatan kita ya, ada ke sel B, ada ke sel T, ada juga ke sel NK dan monosit. Bisa dilihat di gambar bagian kanan ya. Ini ke sel NK misalnya ke proliferasinya, kemudian meningkatkan aktivitas sitotoksiknya dari sel NK, ada juga ke sel T. Tapi tadi yang monosit mohon maaf tidak tercover di gambar yang bagian kanan. Sel B juga sama. Lalu berikutnya ada interleukin 4 dan interleukin 5. Ini saya lupa Bu Ima ngomong di minggu lalu nggak ya, tapi kalau di inter sih bilang. Jadi salah satu sitokin yang bisa punya peran ke eosinofil itu adalah interleukin 5, di mana dibantu juga oleh interleukin 4 dalam kerjanya. Nah, kalau interleukin 4 ini juga mirip dengan interleukin 2, itu dihasilkannya oleh sel T helper, terutama sel T helper 2, dan juga sel MAS. Nah, kalau peran utama dari interleukin 4 ini itu seputar antibodi. Jadi kayak mensimulasi proliferasi dari sel B, kemudian juga mensimulasi peran dari sel T helper 2 kembali, karena sudah kita pelajari juga di sel imun ya, kalau sel T helper 2 itu kan lebih terlibat kepada peran dari sel B dan juga antibodi itu nantinya. Jadi kalau ingat interleukin 4 memang mayoritas perannya itu di sel B. Walaupun kalau dilihat lebih detail, bisa juga membantu interleukin 5 nantinya dalam aktivasi eosinofil. Tapi kalau peran utama dari interleukin 4 itu lebih kepada proliferasi sel B ataupun aktivitas dari sel T helper 2. Sedangkan kalau interleukin 5 ini juga sama ya, dihasilkannya oleh sel T helper 2, itu bisa punya peran utama dalam meningkatkan proliferasi dan juga diferensiasi dari eosinofil, termasuk aktivasinya, di mana melalui kerjasama antara interleukin 4 dan 5 itu ternyata nggak cuma di sel B, tapi juga bisa bekerja sama dalam respon untuk mengeliminasi parasit. Misalnya cacing, karena eosinofil ini kan sudah belajar juga ya, punya peran utama untuk mengeliminasi patogen berupa parasit. Maka dari itu yang tadi saya sampaikan di awal, kalau yang gambar di
apa tadi redundancy yang gitu-gitu kan cuma nyuplik ya, jadi nggak semuanya dia tampilkan. Jadi selain tadi punya peran kepada sel B, interleukin 4 dan 5 juga bisa bekerja sama nih untuk aktivasi dari eosinofil yang punya peran utama dalam eliminasi parasit nantinya. Silahkan kalau mau dicatat dulu ya, supaya pelan-pelan kita berpindahnya. Sudah, nah satu lagi yang tadi saya sampaikan bahwa sitokin juga ada yang punya peran ke hematopoiesis. Ini contohnya, jadi ada CSF atau colony stimulating factor. Ini beda-beda ya. Ada GM-CSF. Kalau GM-CSF itu dia efeknya kepada granulosit dan juga makrofag. Tapi kalau MCSF, kalau M itu kan makrofag, dia kepada monosit dan juga makrofag. Tapi kalau GCSF itu kan granulosit CSF, itu untuk granulosit kayak neutrofil, eosinofil gitu ya, itu bisa oleh GCSF. Jadi ada GM-CSF, kedua-duanya, ada MCSF, lebih kepada makrofag, sama GCSF. Kalau ini untuk granulosit. Nah ini kalau mau lihat lebih detail, sitokin apa saja sih yang bisa punya peran dalam hematopoiesis. Jadi nggak cuma CSF saja ternyata, jadi ada misalnya interleukin 7 di sini, itu dia bisa punya peran untuk limfosit T dan limfosit B. Lalu kalau yang lain gitu ya, kita lihat ada untuk basofil misalnya, bisa GM-CSF, interleukin 3 dan 6. Tadi untuk eosinofil bisa menggunakan interleukin 5. Lalu untuk neutrofil ini bisa GCSF yang granulocyte, kalau monosit MCSF. Ataupun keduanya bisa menggunakan interleukin 3 dan juga GM-CSF. Jadi yang mau saya highlight di sini itu untuk sitokin yang punya peran hematopoiesis itu nggak cuma CSF, tapi ada juga sitokin lain. Kayak tadi ada interleukin 5 yang ke eosinofil, interleukin 3, 7, dan lain-lain. Nah, ini biasanya pusing, jadi nanti pelan-pelan aja belajarnya, mungkin bisa dicicil ya sehari satu kelompok gitu. Karena ada banyak sekali kalau yang tipe pertama ini. Bisa dilihat ya, ini masih ada lanjutannya nggak? Oh enggak, ternyata. Jadi ini tuh anggota lengkapnya, bisa dilihat nanti sitokinnya apa saja, sel menghasilkannya apa, kemudian apa sel target dan perannya. Ini sekalian saya jawab yang tadi Iswahan tanyakan di awal ya, kayak interleukin 4 tuh kalau mau tahu nih peran lengkapnya apa, dia bisa ke sel B. Ke sel B itu selain proliferasi tadi ya bisa ke switching antibody, bisa juga ke sel T helper 2 tadi yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, lebih kepada proliferasi dan diferensiasinya, atau bisa juga ke makrofag interleukin 4 ini. Kalau interleukin 5 memang peran utamanya lebih kepada eosinofil ke aktivasinya. Jadi ada macam-macam, nanti silakan dilihat di rumah saja ya kalau misalnya mau benar-benar lihat satu persatu. Nah ini karena pas azan, kita break sebentar sebelum lanjut kepada bahasan yang selanjutnya, ke tipe yang ketiga atau kelas 2.
Kita lanjutkan kembali ya ke kelompok yang ketiga atau dinamakan dengan kelas 2 sitokin. Jadi ini tuh sering dinamakan dengan kelompok interferon. Nah, yang pertama ada interferon tipe pertama. Jadi untuk tipe pertama ini ciri khasnya itu punya peran utama sebagai antivirus. Jadi sering mungkin pernah mendengar juga ya kalau ada orang hepatitis itu pakai terapinya interferon gitu. Berarti menggunakan interferon alfa biasanya di sini. Nah, untuk anggotanya ada interferon alfa dan interferon beta, di mana kalau interferon alfa itu terdiri dari banyak protein dan dihasilkannya oleh makrofag. Kalau interferon beta itu single protein dan dihasilkannya oleh banyak sel. Untuk bekerjanya sama seperti sitokin lain, interferon ini perlu berikatan dengan reseptornya dulu. Kemudian nantinya efeknya itu bisa menginduksi produksi ribonuklease yang akan mendestruksi RNA, virus, dan juga menghambat sintesis dari protein. Sehingga dampak akhirnya adalah menghambat replikasi virus untuk membentuk partikel virus yang baru, dan juga mencegah atau membatasi penyebaran dari infeksi virus. Interferon tipe pertama ini banyak digunakan dalam terapi, terutama terapi hepatitis kalau untuk virus biasanya. Ini yang tipe pertama. Kalau yang tipe kedua itu beda lagi ya, bukan ke antivirus utamanya. Nah, anggotanya itu adalah interferon gamma, salah satunya. Kalau interferon gamma ini dihasilkannya itu oleh sel T dan juga sel NK, dan punya peran utama untuk menginduksi aktivasi dari makrofag, seperti di bagian gambar kiri. Selain itu juga, interferon gamma bisa punya peran untuk mendukung cell-mediated immunity, seperti dia bisa, ini ya contohnya adalah kepada proliferasi sel T helper ataupun kerja dari sel T. Selain itu juga, interferon gamma pun bisa punya peran kepada sel B di sini. Kalau tadi yang tipe pertama lebih kepada antivirus, misalnya hepatitis, kalau interferon gamma diuji secara klinis itu untuk beberapa penyakit seperti kusta dan juga toksoplasmosis. Walaupun belum menjadi terapi standar ya untuk dua kondisi ini. Nah, untuk anggotanya di tipe 2 interferon itu tidak cuma interferon gamma, ada juga interleukin 10. Kalau interleukin 10 ini dihasilkannya oleh monosit, sel T, sel B, dan juga sel dendritik. Dan interleukin 10 ini merupakan sitokin antiinflamasi kalau kita lihat di awal. Menariknya, interleukin 10 ini punya struktur yang mirip dengan interferon gamma, berikatan dengan reseptor di kelas yang sama, tapi interleukin 10 itu menghambat produksi dari interferon gamma oleh sel yang menghasilkannya. Sehingga bisa memiliki peran untuk menurunkan aktivasi dari makrofag. Jadi walaupun ada di kelompok yang sama, kayak tadi ya, interleukin 1 alfa dengan 1 RA, itu kan keluarganya sama, tapi punya peran antagonis ini pun sama, antara interferon gamma dengan interleukin 10. Jadi walaupun ada di satu kelompok atau family yang sama, tapi punya peran yang antagonis gitu. Antara interferon gamma dengan interleukin 10. Satu lagi ada interferon tipe 3, ini masih baru ya, jadi mungkin tidak semua textbook mencantumkan ini, dinamakan sebagai interferon tipe lambda, ditemukan pada tahun 2003. Jadi walaupun belum banyak data dari textbook yang saya acu, interferon tipe 3 ini dihasilkannya oleh sel dendritik ataupun plasmacytoid dendritic cell, dan mirip dengan interferon tipe 1, jadi punya peran utama sebagai antivirus kalau dari efek biologinya. Ini juga sama tadi ya, bisa dilihat untuk masing-masing ada sel yang menghasilkannya, kemudian perannya apa. Jadi bisa dilihat kalau yang tipe pertama, interferon alfa dengan beta lebih kepada antiviral, keduanya antivirus. Kalau interferon gamma itu banyak sekali ya perannya, bisa ke makrofag, sel B ataupun sel T.
Dan ada beberapa tipe lainnya. Kalau untuk yang tipe lambda juga sama antivirus utamanya. Lalu yang keempat ada kelompok TNF atau tumor necrosis factor. Nah, TNF juga sama seperti interleukin 1 family, anggotanya itu mayoritas merupakan sitokin proinflamasi. Terutama TNF alpha, di mana TNF alpha ini itu akan diproduksi sebagai respon terhadap infeksi, inflamasi, dan juga stresor dari lingkungan. Bisa oleh makrofag dan juga oleh limfosit, fibroblast, dan keratinosit. Nah, TNF alpha ini merupakan mediator paling penting pada inflamasi akut sebagai respon terhadap mikroba, terutama terhadap bakteri gram negatif. Dan juga bisa punya peran untuk memediasi transport dari neutrofil dan juga makrofag kepada tempat peradangan. Sama dengan interleukin 1, TNF alpha juga bisa bekerja di hipotalamus untuk menyebabkan demam, dan bisa memicu hati untuk memproduksi acute phase protein. Lalu ini ada yang saya ambil gitu ya, kita kan perlu mengaitkan juga nih dengan farmakologinya. Jadi karena TNF itu kan sangat punya peran mayor gitu pada inflamasi, maka dari itu tidak mengejutkan kalau banyak sekali terapi-terapi saat ini yang menjadikan pathway TNF ini sebagai target untuk dihambat. Jadi contohnya untuk obat-obat yang dikembangkan untuk berbagai penyakit autoimun misalnya. Itu nanti adik-adik bisa melihat bahwa banyak sekali yang melibatkan penghambatan terhadap pathway dari TNF. Karena TNF ini merupakan salah satu sitokin proinflamasi yang sangat poten. Jadi kalau dihambat itu bisa efektif ya untuk menurunkan respon dari inflamasi. Misalnya pada autoimun yang memang respon imunnya itu berlebih gitu. Ini ada contohnya, misalnya ada adalimumab dan juga etanercept, 2 obat yang dikembangkan untuk penyakit autoimun. Ada ya salah satu indikasinya dengan menghambat jalur pada sitokin TNF. Nah, ini kalau adik-adik mau lihat sel-sel targetnya juga ada banyak, karena tadi bisa macam-macam ya, bisa ke makrofag, bisa ke sel-sel endotelial, bisa juga ke neutrofil di sini. Terkadang kalau berlebih bisa menyebabkan juga shock, kalau terlalu tinggi responnya, bisa juga kepada respon demam dan dihasilkannya acute phase protein. Ini ada beberapa anggotanya juga, jadi walaupun namanya TNF, tapi anggotanya pun ada beberapa. Namun yang tadi saya contohkan itu yang paling sering untuk ini ya dibahas di textbook biasanya. Yang kelima ada interleukin 17. Jadi di sini adalah interleukin yang dihasilkan oleh mayoritas itu T helper 17, bisa dilihat ya di gambar bagian bawah, di tabel bagian bawah. Jadi kan saya pernah menerangkan di sel imun, selain T helper 1 sama T helper 2, ada juga T helper 17, di mana T helper 17 ini punya peran utama untuk menghasilkan sitokin interleukin 17. Nah, untuk penamaannya itu IL-17 ini dari A sampai F. Dan yang pertama dideteksi itu adalah interleukin 17 yang A. Jadi kalau saya tidak salah memang dinamai berdasarkan ditemukannya pertama kali sampai terakhir. Jadi kalau dilihat sel yang menghasilkan itu mayoritas T helper 17. Walaupun ada juga ya sel seperti NKT dan lain-lain yang menghasilkannya, ataupun sel B juga. Dan interleukin 17 ini punya peran utamanya itu lebih kepada menginduksi sitokin dari proinflamasi, kemudian juga tadi ya kerja dari neutrofil ke tempat infeksinya atau inflamasinya. Ada juga untuk peran lain ke menginduksi T helper juga ada, tapi kalau untuk peran utama lebih kepada sitokin proinflamasi dan juga neutrofil.
Nah, ini warna-warni di bagian kanan, ini ada interleukin 17 yang A sampai F. Dan yang terakhir ada chemokin, di mana chemokin juga setelah berikatan dengan reseptor, itu akan mensimulasi pergerakan dari leukosit menuju sumber dari chemokin, ataupun akan menarik nih sebagai chemoattractant leukosit kepada tempat dari infeksi ataupun inflamasi. Nah, untuk chemokin ini dihasilkan oleh banyak jenis leukosit dan juga banyak jenis sel. Dan beberapa chemokin itu menunjukkan afinitas yang baik terhadap karbohidrat, dinamakan glikosaminoglikan yang ada pada sel endotel membran. Di mana dengan afinitas yang baik ini, itu akan mendukung pembentukan dari gradien chemoattractant di sepanjang pembuluh darah, yang akan nantinya memungkinkan pergerakan dari leukosit kepada tempat infeksi. Jadi kalau ada yang mungkin bingung gitu ya, kenapa bisa menjadi chemoattractant, itu karena ada ini afinitasnya dulu. Jadi ada afinitas kepada suatu karbohidrat yang ada di sel endotel membran, yang akan mendukung pembentukan gradien chemoattractant di sepanjang pembuluh darah, dan nantinya akan memungkinkan pergerakan dari leukosit kepada tempat infeksi. Oke, itu untuk penjelasan dari 6 kelompok sitokin. Kalau ini gambaran dari peran sitokin kepada sistem organ tubuh kita. Jadi walaupun kita bahas sistem imun, ternyata sitokin pun punya peran yang sistemik ya. Jadi bisa ke hipotalamus nih untuk menginduksi demam, bisa juga kepada kelenjar adrenal, kepada hati juga bisa untuk memicu dihasilkannya acute phase protein misalnya. Bisa juga kepada pituitari. Jadi walaupun kita bicara sistem imun gitu ya, tapi sitokin ini pun bisa punya peran yang sistemik kepada banyak sistem organ. Oke. Nah, ini saya kasih pilihan sebetulnya. Kalau tadi yang dari ABAS itu, saya cantumkan list dari sitokin untuk masing-masing kelompok. Tapi kalau yang saya ambil dari Ivan Reut ini yang memuat semua jenis sitokin digabungkan berdasarkan penamaannya gitu. Jadi dia nggak mengelompokkan kayak tadi yang dari ABAS. Ya, jadi silakan dipilih mau memilih mempelajari dari yang dipisahkan per kelompok atau mau memilih di yang langsung digabungkan semua. Kalau ini dia dipisahkannya dari penamaannya sih, misalnya langsung interleukin 1, 2 gitu ya sampai 38 di sini dipisahkan dari penamaan kalau yang Ivan Reut. Nanti dipilih aja oleh adik-adik ya, mungkin ada yang prefernya langsung semua jenis sitokin, ada yang prefer dipelajari per kelompok biar lebih mudah. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan sitokin dalam terapi. Jadi kan untuk saat ini juga terapi berbasis sistem imun itu sudah sangat berkembang ya. Jadi misalnya ada yang kepada virus kayak tadi, dari interferon alfa contohnya. Itu bisa untuk hepatitis B. Atau ada juga interferon beta di sini bisa untuk multiple sclerosis. Lalu untuk sitokin yang ke hematopoiesis ya kayak GCSF misalnya, ini bisa untuk mensimulasi produksi neutrofil pada beberapa pasien misalnya yang pasien kanker yang diterapi dengan kemoterapi. Ada juga GM-CSF gitu ya, sama juga untuk mensimulasi produksi dari sel-sel imun di sumsum tulang. Atau ada eritropoietin. Nah, kalau EPO ini sudah banyak digunakan. Jadi kalau EPO itu untuk pasien yang anemia karena gangguan ginjal. Karena kan sudah belajar di Anfisman ya, kalau EPO itu kan dihasilkannya di ginjal dan bisa punya peran dalam pembentukan sel-sel darah. Kalau pasien udah gangguan ginjal kan produksi EPO-nya menurun dan bisa punya peran juga terhadap penurunan produksi sel darah merah gitu. Makanya kalau pasien anemia karena gangguan ginjal yang kronis, biasanya bisa diberikan EPO atau eritropoietin ini sebagai salah satu pilihan terapi.
Ya mungkin itu ya, kalau untuk sitokin memang tidak banyak, makanya bisa cukup banyak berjeda karena materinya pun tidak banyak. Tapi nanti silahkan dibaca dulu, kalau ada yang kurang jelas kita bisa diskusi di, kalau Edunat lagi gangguan mungkin pada saat kuliah minggu depan ya, kalau misalnya materi minggu ini masih ada yang kurang jelas. Sebelum evaluasi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Barangkali ada yang kurang jelas atau mungkin terlalu cepat dijelaskannya tadi. Silakan kalau ada, nggak usah malu-malu. Sebenarnya bisa dijelaskan satu persatu sih ya. Sitokin ini cuman takutnya bosan juga gitu. Pertama bosan, kedua belum tentu nempel sekarang kan ya, karena banyak nih sitokinnya. Jadi kalau saya prefer adik-adik baca di rumah dulu gitu ya, dicicil per harinya. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyakan di minggu depan. Karena banyak kalau dari segi jenis, tapi yang penting kan kalau dari saya basic konsepnya dulu ya, jangan menghafal tapi tahu konsep dasarnya dulu gitu.